Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadith kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Saudara-saudaraku, para bapak, para ibu, hadirin hadirat, ikhwatal iman yang saya muliakan, a'azzani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah karuniakan kepada kita semua. Selanjutnya salawat dan salam kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa dilimpahkan dan dicurahkan kepada junjungan kita Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, para sahabat beliau, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik sampai hari kiamat nanti. Saudaraku, ikhwatal iman, hadani Allah wa iyyakum. Kita kembali bersama Mukhtasar Jami'il Ulumi wal Hikami karya Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali. Bagi antum yang pegang kitab, kita sekarang masih berada di halaman 40 ya. Yaitu tentang qitalut ta'ifah al-mumtani'ah. Memerangi, yakni penguasa berwenang memerangi sekelompok orang yang menghalangi diri dari mengerjakan apa-apa yang ditetapkan oleh Allah, wabil khusus dalam rukun Islam dan yang lainnya. Qitalut ta'ifah al-mumtani'ah, maksudnya apa? Kata Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah, wa mimma yadullu ala qitalil jama'ati al-mumtani'ina min iqamatis salah
wa ita'iz zakah minal qur'ani qauluhu ta'ala fa in tabu wa aqamus salata wa atawuz zakata fa khallu sabilahum. Yang artinya, dan di antara dalil yang menunjukkan bahwasannya apabila ada orang-orang yang dia enggan melaksanakan sholat, dia enggan menunaikan zakat, dalil dari Al-Qur'annya adalah firman Allah dalam surat At-Taubah ayat 5. Allah berfirman, fa in tabu, jika mereka bertaubat, wa aqamus salata, dan mereka menegakkan salat, wa atawuz zakata, dan mereka menunaikan zakat, maka kata Allah, fa khallu sabilahum, berikan kebebasan jalan mereka. Artinya berarti orang yang enggan menegakkan salat, orang yang enggan menunaikan zakat, ini Islam memberikan kewenangan kepada penguasa yang sah untuk menciduk mereka. Wa thabata, dan telah tetap adanya annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kana idza ghaza qauman, adalah Nabi tatkala memerangi suatu kaum, lam yughir alaihim, beliau tidak serta-merta menyerbu mereka, hatta yusbiha, ditunggu sampai pagi. Nabi menunggu sampai pagi, tidak serta-merta menyerbu kaum yang menjadi target serangan itu. Ditunggu sampai pagi. Fa in sami'a adzanan, apabila beliau mendengar ada azan dikumandangkan di kelompok kaum itu, wa illa, jika tidak terdengar azan, aghara alaihim, maka Rasul menyerbu kaum itu. Ikhwatal iman, hadani Allah wa iyyakum. Padahal boleh jadi kaum itu sholat, tapi tidak di masjid. Boleh jadi kaum itu sholat, tapi tidak dikumandangkan azan dan iqamah. Tetapi karena meninggalkan azan menjadi alasan bagi Rasul untuk menyerbu kaum itu. Ma'a ihtimali an yakunu qad dakhalu fil Islam, padahal ada kemungkinan kaum yang menjadi target sasaran itu mereka telah masuk Islam, hanya saja karena tidak ditegakkannya kumandang adzan, mereka meninggalkan kumandang adzan. Ini menjadi alasan sang penguasa, dalam hal ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan seluruh pasukannya, menjadi alasan untuk menyerbu kaum itu. Ikhwatal iman, kata al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali, fahadha kulluhu, ini semua yadullu, menunjukkan, ala annahu, bahwasannya, kana yu'tabaru halud dakhilina fil Islam, fa in aqamus salah wa atawuz zakah wa illa lam yamtani' min qitalihim. Maka yang menjadi patokan bahwasannya keberadaan seseorang itu telah masuk Islam, maka patokannya adalah fa in aqamus shalah, apabila menegakkan salat
Dan sholat itu ada perangkatnya atau muqaddimahnya, yaitu adzan dan iqamah atau yang lainnya. Wa atawuz zakah, dan yang menjadi patokan adalah tegaknya penunaian zakat. Maka wa illa, jika tidak tegak sholat pada suatu kaum, jika pembayaran zakat tidak tegak pada suatu kaum, ini lam yamtani'in qitalihim, ini tidak menghalangi keputusan untuk diperangi oleh sang penguasa, dalam hal ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatal iman, hadani Allah wa iyyakum. Maka kata Al-Imam Ibnu Rajab, wa fi hadza, dalam perkara ini, yaitu masalah orang tidak mau sholat dan orang tidak mau bayar zakat, waqa'a, terjadi tanadharu Abi Bakri wa Umar radhiyallahu anhuma, terjadi perdebatan, tanadzur, terjadi tanadzur antara Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dengan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu di awal kepemimpinan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setelah Rasulullah wafat, maka Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu didapuk sebagai pelanjut kepemimpinan Islam, sebagai Amirul Mukminin, sebagai Khalifatur Rasul, pengganti Rasul melanjutkan kepemimpinan. Dalam perkara apa terjadi perdebatan antara sang khalifah pertama dengan Umar bin Khattab ini? Ikhwatal iman, sebelum saya bacakan apa perdebatan antara kedua beliau ini, ketahuilah bahwa setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, banyak sekali orang-orang Arab di kala itu yang murtad, keluar dari Islam. Bahkan bukan hanya keluar dari Islam, banyak sekian orang yang memproklamirkan diri sebagai nabi setelah Nabi Muhammad. Padahal la nabiyya ba'da Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Padahal sudah ditetapkan bahwasanya tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada yang murtad, ada yang mengaku nabi, ada yang membangkang, ada yang tidak mau bayar zakat. Ikhwatal iman, falamma tuwfiya an Abi Hurairah radhiyallahu anhum qala, Abu Hurairah menceritakan, lamma tuwfiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tatkala Rasul wafat, tatkala Rasul diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wastukhlifa Abu Bakrin As-Siddiq ba'dahu, dan Abu Bakar didapuk sebagai khalifah, pelanjut kepemimpinan setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dikala itu, kata Abu Hurairah, wa kafara man kafara minal Arab, banyak orang-orang Arab, terutama orang-orang Arab Badui, menyatakan kekafirannya, menyatakan kemurtadannya, dan bahkan ada sebagian mereka yang mengaku nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu sebagai khalifatur Rasul, pengganti Rasul dalam kepemimpinan, di hari pertama setelah beliau didapuk sebagai khalifah, maka kebijakan nasional yang pertama diambil oleh beliau adalah apa? Yaitu memerangi orang yang tidak mau bayar zakat. Bukan memerangi nabi palsu, bukan memerangi orang-orang murtad, bukan memerangi orang-orang yang
membangkang dari hal yang lain, tetapi yang pertama diambil kebijakan oleh sang khalifah dalam hal ini Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu adalah memerangi orang-orang yang enggan membayar zakat. Sehingga kebijakan ini diprotes, didebat oleh sahabatnya yang mulia Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, yang mana tentang Umar bin Khattab ini Nabi pernah bersabda, "Lau kana ba'di nabiyyun lakana Umar, walakin la nabiyya ba'di." Kata Rasul, seandainya setelah aku ada nabi, pasti itu Umar, tetapi tidak ada nabi sesudah aku. Ini artinya menunjukkan kapasitas siapa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Maka beliau ketika mendengar kebijakan sang khalifah pertama, yaitu Abu Bakar As-Siddiq, kebijakan pertama yang diambil adalah memerangi orang-orang yang enggak mau bayar zakat. Dia protes. Kata beliau, "Kaifa nuqatilun nas? Wa qad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, umirtu an uqatilan nasa hatta yaqulu la ilaha illallah. Faman qala la ilaha illallah faqad asama minni ma lahu wa nafsahu illa bihaqqihi wa hisabuhu 'ala Allah." Kata Umar bin Khattab, bagaimana mungkin kebijakan sang khalifah, wahai Amirul Mukminin, wahai Khalifatar Rasul, bagaimana mungkin kebijakan ini ditegakkan, yaitu memerangi manusia yang enggan membayar zakat, padahal Nabi sudah bersabda, umirtu an uqatilan nas, aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka mengucapkan la ilaha illallah. Dan barang siapa yang sudah mengucapkan kalimat ini, asama minni malahu wa nafsahu, maka dia telah terjaga hartanya, telah terjaga jiwanya, illa bihaqqihi, kecuali dengan hak Islam, wa hisabuhu 'ala Allah, sedangkan hisabnya atas Allah. Dari hadis ini Umar bin Khattab seolah ingin mengatakan bahwasanya orang kalau sudah mengucapkan la ilaha illallah itu terjaga hartanya, terjaga jiwanya, maksum, terjaga jiwanya. Lantas kenapa kita harus memerangi mereka? Ikhwatal iman, apa jawab Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu? Beliau berkata, faqala Abu Bakrin radhiyallahu anhu, kata beliau, wallahi, demi Allah. Ya. Tadi kebijakan pertama yang beliau lakukan bukan memerangi nabi palsu, padahal betapa besarnya keburukan nabi palsu. Tidak memerangi orang-orang yang murtad, padahal betapa besarnya keburukan orang-orang yang murtad dari Islam. Tetapi yang pertama diambil kebijakannya adalah memerangi orang-orang yang enggan bayar zakat. Dan diprotes oleh sahabat Rasul yang bernama Umar bin Khattab. Bahkan Umar mendatangkan dalil yang kokoh, membawa hadis yang sahih, yang secara sharih, secara gamblang mengatakan, barang siapa yang mengatakan la ilaha illallah, maka dia terjaga harta dan jiwanya, tidak boleh diperangi. Lantas kenapa ini kebijakan diambil, padahal mereka ahli la ilaha illallah? Maka apa jawab sang khalifah, yaitu Abu Bakar As-Siddiq? Faqala Abu Bakrin As-Siddiq radhiyallahu anhu, kata beliau, wallahi, demi Allah, la uqatilanna, pasti dan pasti. Beliau membawa 3 alat penegasan. Yang pertama menggunakan kalimat sumpah demi Allah. Yang kedua menggunakan lam taukid. Dan yang ketiga menggunakan nun taukid tsaqilah di akhir kalimat ini. La uqatilanna, kata beliau, demi Allah, pasti dan pasti aku perangi
man farraqa bainas salati waz zakah, orang yang memisahkan, orang yang membedakan antara salat dengan zakat. Fa inna zakata haqqul mal, maka sesungguhnya zakat itu adalah hak harta. Wallahi, kembali beliau bersumpah, wallahi demi Allah, lau mana'uni iqalan kanu yu'addunahu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, demi Allah, seandainya mereka enggan membayarkan apa yang dahulu mereka bayarkan kepada Rasulullah berupa zakat, laqataltuhum ala man'ih, pasti aku perangi karena mereka enggan membayarkan itu. Abu Bakar As-Siddiq yang begitu lembut, kali ini beliau begitu kokoh, bahkan kegarangannya, kalau boleh disebut garang, melampaui kegagahan dan kekokohan dan kegarangan Umar bin Khattab. Mendengar respon sang khalifah pertama ini, faqala Umar radhiyallahu anhu, maka Umar berkata, fa wallahi ma huwa illa an ra'aitu anna Allah qad syaraha sadr Abi Bakrin lil qitali fa araftu annahu al haqq. Kata Abu Bakar, selang setelah itu, maka demi Allah, tidaklah itu sikap diambil oleh Abu Bakar As-Siddiq kecuali aku berpendapat bahwa Allah telah membukakan hati Abu Bakar As-Siddiq untuk memerangi mereka yang enggan bayar zakat. Fa'araftu annahul haqqu, maka setelah itu aku menjadi tahu bahwa itulah yang benar. Maka kemudian beliau Umar bin Khattab dengan seluruh sahabat yang lain berdiri tegak mendukung kebijakan pertama sang khalifah pertama ini, yaitu memerangi orang-orang yang enggan bayar zakat. Ikhwatal iman, hadani Allah wa iyyakum. Kata al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah, wa qawluhu, adapun ucapan Abu Bakar As-Siddiq menjawab debat, menjawab protes daripada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang berbunyi, wallahi la uqatilanna man farraqa bainas salati waz zakah, demi Allah pasti dan pasti aku perangi orang yang memisahkan, orang yang membedakan antara salat dan zakat. Maka kata al-Imam Ibnu Rajab dari ucapan beliau ini, fa inna zakata haqqul mal. Kata al-Imam Ibnu Rajab, ucapan beliau ini yang mengatakan pasti aku perangi orang yang memisahkan antara salat dan zakat karena zakat itu adalah hak harta, ya dulu, ini menunjukkan ucapan beliau ini ala anna man taraka shalah fa innahu yuqatalu. Artinya ketika orang yang enggan membayar zakat, ketika orang yang tidak bayar zakat dianalogikan kepada orang yang meninggalkan sholat, artinya kalau meninggalkan zakat saja diperangi, yang mana itu adalah Abu Bakar As-Siddiq mengkiaskan kepada orang yang enggan sholat, maka artinya orang yang tidak sholat pun adalah harus diperangi oleh sang imam, sang pemimpin, sang kepala negara. Harus diciduk orang yang enggan sholat ini. Kenapa? Li'annaha haqqul badan, karena sholat itu adalah haknya badan. Fakadzalika man taraka shalah fakadzalika man taraka zakah allati huwa haqqul mal. Demikian pula orang yang meninggalkan zakat, enggan membayar zakat, itu pun harus diperangi karena zakat adalah haqqul mal, hak harta. Ikhwatal iman, hadani Allah wa iyyakum. Dari peristiwa ini kata al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali, wa fi hadza isyarah, dari perubahan sikap sahabat yang tadinya menentang kebijakan Abu Bakar As-Siddiq dari memerangi orang-orang yang enggan zakat
dan itu hujahnya Abu Bakar As-Siddiq dengan mengkiaskan kepada orang yang enggan sholat, maka harus diperangi. Maka kata Al-Imam Ibnu Rajab, ini isyarat ila anna qitala tarikis salah amrun mujma'un alaih. Artinya berarti memerangi orang yang enggan sholat itu perkara ijma', perkara yang mujma'un alaih di kalangan para sahabat. Buktinya setelah Abu Bakar As-Siddiq mengatakan demi Allah pasti dan pasti aku perangi orang yang membedakan antara sholat dengan zakat, ketika Umar bin Khattab protes atas kebijakan sang khalifah untuk memerangi orang yang meninggalkan zakat, untuk mematahkan protesnya dan hujahnya Umar bin Khattab ini, Abu Bakar As-Siddiq dengan menggunakan hujah, aku perangi orang yang membedakan antara sholat dengan zakat. Artinya berarti setelah Umar bin Khattab menerima hujah Abu Bakar ini, artinya berarti penguasa memerangi orang yang enggan sholat itu adalah perkara yang disepakati, merupakan ijma'nya para sahabat. Ikhwatal iman, wa fi hadha isyarah, kata Ibnu Rajab Al-Hambali, wa fi hadha isyaratun ila anna qitala tarikis salah amrun mujma'un alaih. Kenapa? Li'annahu ja'alahu aslan maqisan alaih. Karena perkara harus diperanginya orang yang enggan zakat itu dikiaskan kepada hukum asal, yaitu masalah orang yang meninggalkan salat. Aslan maqisan alaih walaysa huwa madhkuran fil hadis. Padahal perkara ini tidak disebutkan dalam hadis yang dijadikan hujjah oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika memprotes kebijakan sang khalifah pertama ini. Walaysa huwa madhkuran fil hadis alladhi ihtajja bihi Umaru. Memerangi orang yang meninggalkan sholat itu tidak disebutkan dalam hadis yang dijadikan hujah oleh Umar bin Khattab ketika dia memprotes kebijakan sang khalifah pertama ini, yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Artinya berarti bahwa para sahabat sebelumnya sudah sepakat, sudah ijma', sepakat bulat ijma' bahwa orang yang enggan sholat itu harus diperangi. Maka ketika Abu Bakar As-Siddiq menganalogikan orang yang meninggalkan zakat kepada orang yang meninggalkan sholat, sama-sama harus diperangi, langsung diterima hujah itu oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dan ini menunjukkan kedalaman fikihnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, yaitu beliau memahami itu dari sabda Nabi, illa bihaqqiha wa innama akhadha min qawlihi wa innama ukhidha min qawlihi illa bihaqqiha. Bahwasanya kesimpulan orang yang meninggalkan salat, kesimpulan orang yang meninggalkan zakat harus diperangi, itu bukan dari lafad man qala la ilaha illallah asama minni malahu wa nafsahu, tetapi diambil dari sabda Nabi illa bihaqqiha, yaitu apabila orang itu telah melanggar hak la ilaha illallah, dan salah satu hak la ilaha illallah itu adalah salat dan menunaikan zakat. Fakadzalika zakah li'annaha min haqqiha, karena sebagaimana salat adalah merupakan haknya la ilaha illallah, demikian juga zakat adalah haknya la ilaha illallah. Maka konsekuensinya orang yang sudah mengikrarkan la ilaha illallah, konsekuensinya dia harus menegakkan salat, konsekuensinya dia harus menegakkan zakat. Maka apabila meninggalkan salah satunya, itu artinya dia melanggar hak la ilaha illallah, maka dia harus diperangi. Wa kullu dzalika min huquqil Islam, dan semua itu adalah bagian daripada hak-hak Islam yang harus ditegakkan. Ikhwatal iman, hadani Allah wa iyyakum. Yang menggelitik pikiran saya adalah ketika Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu
sang khalifah pertama, khalifatul Rasul yang pertama, Amirul Mukminin. Kebijakan pertama yang diambil beliau bukan memerangi nabi-nabi palsu. Padahal betapa besarnya keburukan orang yang mengaku nabi palsu. Kenapa bukan memerangi orang-orang yang murtad keluar dari Islam, tapi justru yang diperangi adalah orang-orang yang enggan bayar zakat. Dan itu menjadi kebijakan nasional pertama sesaat setelah beliau didapuk sebagai khalifatul Rasul. Kenapa? Itu pertanyaan yang menggelitik dalam pikiran saya. Ternyata ikhwatal iman, hadani Allah wa iyyakum. Tidaklah seseorang itu enggan membayar zakat kecuali pasti dia itu artinya hubbud dunya, kecuali pasti artinya dia itu apa? Mengikuti langkah-langkah kecil syaitan, dan artinya itu adalah apa? Induk segala keburukan. Karena kata para ulama, syaitan itu ketika ingin menggiring manusia kepada keburukan yang paling besar, itu tidak serta-merta menjerumuskan manusia ke dalam keburukan yang paling besar itu. Tetapi langkah pertama yang diambil oleh syaitan untuk menjerumuskan manusia ke dalam keburukan yang paling besar sekalipun, itu adalah dimulai dengan apa? Yaitu menteror manusia agar takut miskin dan mendorong manusia agar melakukan kebakilan yang amat sangat bakhil. Orang kalau sudah takut fakir, takut miskin, takut bangkrut, dan sudah bakhil dengan bakhil yang amat sangat bakhil, maka itu adalah artinya biang keburukan, segala keburukan yang akan terjadi. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 268, kata Allah, asy-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya'i wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla wallahu wasi'un alim. Yang artinya syaitan itu ya'idukumul faqra, menakut-nakuti kalian dengan kefakiran, wa ya'murukum bil fahsya, dan memerintahkan kalian agar berbuat perbuatan yang fahish. Para ahli tafsir dari beberapa kitab tafsir yang ada pada saya, mereka menafsirkan wa ya'murukum bil fahsya, ini artinya syaitan memerintahkan kalian agar bakhil dengan bakhil yang sangat-sangat bakhil. Ikhwatal iman, hadani Allah wa yakum. Inilah khutuwatu syaitan untuk menggiring manusia kepada keburukan yang paling besar, adalah dimulai dengan apa? Kita agar takut kefakiran, kita agar bakhil dengan bakhil yang amat sangat bakhil. Kalau orang sudah takut bangkrut, takut miskin, takut fakir, kemudian juga dipraktekkan dengan bakhil yang amat sangat bakhil, maka artinya dia sudah terjerat pada langkah-langkah syaitan. Sedangkan kata Allah, wala tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Dan janganlah kalian mengikuti khutuwat, langkah-langkah kecil syaitan. Ya. Dan ayat ini terdapat di dalam beberapa ayat dan beberapa surat dengan redaksi yang sama, wala tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Ini ada pada surat Al-Baqarah ayat 168, juga di Al-Baqarah ayat 208, juga di dalam surat Al-An'am ayat 142, juga di dalam surat An-Nur ayat 21.
Allah mengatakan wala tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Ikhwatal iman, orang kalau sudah terjerat ke dalam khutuwat syaitan yang bernama takut miskin dan bakhil, di antara tandanya dia enggan zakat, dia enggan sedekah, maka ini adalah kerusakannya lebih besar. Kerusakannya akan masif dan lebih cepat merusak kepada kerusakan agama. Makanya kemudian yang diambil kebijakan pertama oleh khalifah pertama adalah bukan memerangi nabi palsu, bukan memerangi orang-orang yang murtad, tetapi yang pertama adalah diperanginya orang-orang yang enggan bayar zakat. Karena ini indikator orang yang masih di dalam wilayah Islam, kemudian dia cinta harta, takut miskin, dan kemudian dia bakhil, maka ini adalah biang keburukan, biang kerusakan bagi agama dengan kerusakan yang amat sangat cepat. Maka kata Nabi dalam hadis yang sahih, beliau mengatakan madhibani ja'i'ani ursila fi ghanamin bi afsada laha min hirsil mar'i 'alal mali wasyarafi lidini. Dua ekor serigala lapar. Dua ekor serigala lapar. Ini bayangkan, serigala itu adalah salah satu binatang buas yang daya serbunya luar biasa. Daya rusaknya kepada mangsanya itu luar biasa. Bahkan daya rusaknya melebihi daya rusak yang ditimbulkan oleh serbuan harimau sekalipun. Lihat, apalagi dia dalam keadaan lapar. Madhibani ja'i'ani ursila fi ghanamin. Tidaklah ada dua ekor serigala lapar yang dilepaskan menyerbu kandang kambing, seekor kambing, tidaklah lebih cepat daya rusaknya terhadap korbannya ketimbang kerusakan agama yang ditimbulkan oleh seseorang karena apa? Hirsul mar'i 'alal mali wasyaraf. Tidaklah lebih besar, tidaklah lebih cepat daya rusaknya melebihi cepatnya daya rusaknya agama akibat orang-orang di dalamnya itu memiliki ambisi, memiliki kecintaan sampai kepada dia takut miskin dan bakhil terhadap harta dan jabatan. Ikhwatal iman, hadani Allah wa iyyakum. Maka ini menjadi pelajaran buat kita. Ya, seberapa besar daya rusak, potensi daya rusak yang ada pada kita sebagai orang yang beragama. Lihat seberapa besar bakhilnya kita terhadap harta yang kita miliki, dan seberapa takutnya kita kepada kemiskinan sampai kepada tingkat kita menjadi bakhil yang luar biasa. Madhibani ja'i'ani ursila fi ghanamin bi afsada laha min hirsil mar'i 'alal mali wasyarafi lidini. Daya rusak yang ditimbulkan oleh dua ekor serigala lapar yang menyerbu seekor kambing yang berada di kandangnya, sehingga dia tidak bisa lari daripada serbuan dua ekor serigala ini. Kita bisa bayangkan seberapa cepat kerusakan yang akan ditimbulkan oleh dua serigala lapar terhadap seekor kambing ini. Luar biasa cepat dan masif kerusakan yang akan ditimbulkan. Tetapi kata Nabi, itu tidak lebih cepat, itu tidak lebih besar daya rusaknya ketimbang kerusakan agama yang ditimbulkan oleh orang-orang yang apa? Hirs, ambisi terhadap harta dan jabatan, dan sampai kepada dia takut kehilangan harta, takut kehilangan jabatan. Ikhwatal iman, hadani Allah wa iyyakum. Maka itulah kita bisa sepakat sebagaimana Umar bin Khattab sepakat dengan kebijakan pertama yang diambil oleh khalifah pertama ketika beliau diangkat sebagai khalifatul Rasul. Adalah kebijakan pertamanya bukan memerangi orang murtad, bukan memerangi nabi-nabi palsu,
tetapi yang diperangi adalah orang-orang yang enggan bayar zakat. Ikhwatal iman, artinya apalagi orang yang meninggalkan salat. Karena ketika Abu Bakar As-Siddiq membantah hujjah Umar bin Khattab adalah dengan mengkiaskan orang yang meninggalkan zakat harus diperangi, alasannya kias kepada orang yang meninggalkan salat. Berarti ini ijma'nya para sahabat. Jangankan ijma'us sahabat, ya, seandainya pun kala itu, ya, sang khalifah tidak didukung oleh para sahabat yang lain, yang berarti itu hanya sunnatul khalifah, maka tetap Nabi mengatakan, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidina al-mahdiyina min ba'di. Wajib atas kalian untuk berpegang dengan sunnahku dan sunnah para khulafa'ur rasyidin sesudah aku. Artinya seandainya pun Umar bin Khattab kokoh terhadap pendapatnya, tidak mau memerangi orang yang enggan bayar zakat, tetapi dia harus tunduk kepada sang khalifah. Kenapa? Karena ada rekomendasi dari Rasul, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Wajib atas kalian untuk berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah para khulafa'ur rasyidin al-mahdiyyin sesudah aku. Dan khalifah itu salah satunya adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ikhwatal iman, hadani Allah wa iyyakum. Selanjutnya, hukmu man taraka saira arkanil Islam. Tadi kita membahas masalah orang yang meninggalkan sholat dan meninggalkan zakat, ya. Sekarang pertanyaannya, bagaimana kalau yang ditinggalkan adalah rukun Islam yang lain, bukan hanya sholat, bukan hanya zakat, ya. Orang yang sholat tapi nggak mau zakat, ya harus diperangi, tentunya oleh sang khalifah, oleh sang pemimpin, oleh sang imam, penguasa yang sah, bukan memerangi orang yang enggan bayar pajak, ya. Dalam syariat Islam yang wajib diperangi adalah oleh penguasa, diciduk, diinterogasi, disuruh tobat, ya, adalah orang yang enggan bayar zakat, bukan orang yang enggan bayar pajak. Kemudian pembahasan berikutnya adalah apa hukum orang yang meninggalkan rukun Islam yang lain selain sholat, selain zakat, ya. Wa hukmu man taraka syai'an min arkanil Islam an yuqatalu 'alaiha kama yuqataluna 'ala tarkis salati waz zakah. Hukumnya sama, harus diperangi oleh penguasa, sebagaimana penguasa disyariatkan untuk memerangi orang yang enggan sholat atau enggan zakat. Walaupun dia sholat tapi dia nggak mau zakat, dia harus diciduk oleh penguasa. Qala Sa'id bin Jubair, qala Umar ibn al-Khattab, law anna an-nasa tarakul hajja laqatalnahum alaihi kama nuqatiluhum ala salati waz zakah. Kata Umar bin Khattab, seandainya manusia meninggalkan haji padahal dia mampu, ya, laqatalnahum, pasti aku perangi mereka, ya, alaihi, atas dasar karena dia tidak mau menunaikan haji, kama nuqatiluhum ala salati waz zakah, sebagaimana kami perangi orang-orang yang enggan salat dan enggan zakat, ya. Jadi kalau pemerintah ini adalah 100% menegakkan syariat Islam, bahkan seandainya pun dia pilih-pilih, mestinya ini nih potensi zakat nih harus dimaksimalkan, ya. Karena potensi zakat itu luar biasa kalau pemerintah itu tegas, ya, dan akan disambut termeriah oleh umat Islam. Khusus buat umat Islam, syariat yang bernama menunaikan zakat boleh diserahkan kepada penguasa, terserah dia mau pakai apa, itu urusan dia dengan Allah, maka akan makmur negara ini, ya. Tapi kalau zakat, betapa banyak orang yang susah. Karena apa? Di situ tidak ada melibatkan unsur keimanan. Tapi kalau masalah zakat, masya Allah,
orang akan terdorong, apalagi terdorong oleh rasa imannya, dan kemudian didukung oleh ketegasan sang penguasa, maka akan banyak orang yang menegakkan syariat zakat, dan ini akan mendatangkan kemakmuran yang besar dan luar biasa. Rukun Islam yang lain termasuk haji. Ada orang sudah mampu, sudah wajib, harta ada, tenaga kuat, tidak ada penghalang apapun, kemudian dia tidak haji, maka sang penguasa harus menciduk dia, menginterogasi dia. Ya, kalau kemudian setelah diciduk dan diinterogasi, dia harus diperintahkan untuk bertaubat. Jika tidak bertaubat, maka pemerintah berhak menegakkan sanksi yang sangat berat, yaitu memeranginya. Fahadzal kalam fi qitalit ta'ifah al-mumtani'ah an syai'in min hadhil wajibat. Ya. Keterangan ini adalah berkaitan dengan memerangi sekelompok orang yang enggan dari menjalankan kewajiban-kewajiban yang tersebut di atas. Wa qauluhu illa bihaqqiha, dan seterusnya akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang insyaallah. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.